ketika kita selesai meminta sesuatu yang kita inginkan, apapun itu di dalam doa kepada Yesus di dalam namanya, maka Yesus akan bertindak dan melakukannya. Bapak Ibu, bertemu kembali bersama dengan saya pada segmentasi ini. Kita akan mempertajam apa yang dikatakan Yesus dalam kitab Yohanes 14 ayat 1. Demikian, janganlah gelisah hatimu, ya. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Perhatikan ini, kita harus percaya kepada Allah yang ada di dalam Yesus. Kenapa? Karena Yesus sudah menyatakan, engkau harus percaya, kalian harus percaya bahwa di dalam aku ada Bapa. Ya, Bapak Ibu, kenapa tidak boleh gelisah? Nah, karena gelisah adalah satu pertanda kurang percaya. Kalau dia percaya tidak akan gelisah, Bapak Saudara. Ya. Jadi misalnya begini, seorang berdoa meminta pekerjaan. Pekerjaan itu kan harus diminta supaya Tuhan memberikan pekerjaan yang sepadan dengan orang yang berharap pekerjaan apakah itu daripada Yesus. Nah, kemudian dia berdoa. Setelah berdoa, dia tunggu sampai kurang lebih seminggu, tidak kunjung juga ada jawaban. Nah, lalu manusianya, ya, emosinya, ya, dan keakuannya muncul. Katanya Yesus itu penolong. Kok sudah 1 minggu, 2 minggu ini tidak ada jawaban? Sebenarnya pasti dijawab, Bapak Ibu Saudara. Saya pastikan pasti dijawab, ya. Jadi, kenapa saya katakan begitu? Kegelisahan itu yang membuat doa itu menjadi tidak bermanfaat. Begini, ketika seorang berdoa memohon, dalam memohon itu memang emosi, ya, emosi berharap. Tetapi tidak disadari bahwa ketika habis berdoa, dia terus berharap di situ. Harusnya jangan dipikirin. Tidak usah terlalu kental memikirin, toh kita lepas. Ada sebuah energi dari jiwa kita, dari hati kita, yang kita katakan doa, kita lepas. Stop. Positif energi itu. Bukan buruk atau negatif. Maka energi itu bergerak dengan frekuensi akan menimbulkan vibrasi di alam persada, semesta. Kita sebut aja semesta itu memang Tuhan yang mempunyai. Bergetar dari kemuliaannya. Karena hati kita dilihat juga. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa, iman kita dilihat oleh Yesus. Dilihat. Kemudian juga diketahui isi hati kita. Ini hati-hati, selalu saya katakan yang dua kata ini, hati dan iman, itu menjadi fokus dan perhatian kita. Artinya gini, saudara tidak percaya atau tidak beriman, ya ngapain berdoa? Ngapain coba minta tolong sama Yesus? Toh saudara tidak percaya. Jadi tidak bisa berdoa ikut-ikutan, salah. Berdoa kok ikut-ikutan, sungguh-sungguh, ya Bapak Ibu. Jadi saya sarankan, ya, dalam pelatihan-pelatihan ke depan, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, saudara-saudara kaum muda, kalau habis berdoa, sudah dilepas, biarkan Tuhan yang bekerja. Bukan kita lagi. Kita cuma sudah meminta, kan tugas kita, mintalah kepadaku dalam namaku. Kemudian beralih, kita diam terus berharap. Karena waktunya akan digenapi oleh Tuhan, bukan kita. Kita sudah selesai sampai di batas itu. Kemudian siapa yang akan menyelesaikan? Yesus yang ajaib. Kenapa? Ya memang dia yang mengatakan sebegitu, ya. Kan dikatakannya juga kepada orang-orang buta, ya, orang lumpuh. Pada zamannya itu dikatakan, apa yang engkau mau atau engkau inginkan supaya aku perbuat bagimu? Coba, ada pertanyaan seperti itu. Yesus itu Tuhan, dia kudus, dan semuanya bisa dia lakukan. Kedudukannya jauh karena dia Tuhan, kita manusia biasa. Lalu ditawarkan, ketika saya berdoa kepada Tuhan, karena pertanyaan ini yang mendorong, ya, apa yang kau mau dan kau inginkan Binsar supaya ku perbuat. Nah, ini nyaman, ya toh?
Nah, sudah pertanyaan itu berarti tidak akan bohong. Tuhan itu pasti akan genapi. Sampai pertanyaannya seperti itu. Apa yang kau mau ingin supaya, atau apa yang kau inginkan supaya kau perbuat? Coba sekarang, teman-teman yang sedang cari kerja, tentu saja itu yang diomong. Tuhan Yesus, saya pengen punya pekerjaan, supaya saya punya berkat, diberkati olehmu, berpenghasilan dari sana. Kan begitu ya? Sampaikan gejolak hatimu yang baik dan dengan rendah hati, berharap. Kan ditanya, apa yang kau mau, apa yang kau inginkan, supaya kau lakukan. Jadi ketika kita selesai meminta sesuatu yang kita inginkan, apapun itu di dalam doa kepada Yesus di dalam namanya, maka Yesus akan bertindak dan melakukannya. Pertanyaan saya, tugas kita apa? Berharap terus. Jangan lagi dibumbui dengan kegelisahan. Nah, nih, pada segmen ini saya mengatakan kegelisahan saudara sudah kira-kira 20 kali berdoa terus-terus, tapi gelisah itu tidak hapus-hapus. Di sini perlu pelatihan. Pelatihan untuk meneguhkan percaya itu. Ya, percaya. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari selalu saja orang mengatakan sesuatu dengan serius, misalnya seorang ponakan kepada om tantenya ngomong ya, kan ada sesuatu yang perlu om tantenya keluarganya mempercayai dia. Nah, si orang muda dia ngomong, tante, om, percaya deh sama saya, percaya deh. Ya, si Anu itu kan begini, kemarin saya lihat begini, mungkin yang dia lihat itu tidak baik ya. Yang dia, ini gini-gini loh om, tante, percaya deh. Orang ini bicara memaksa supaya tante dan omnya yang lebih tinggi kedudukannya dari dia harus percaya kepada dia. Padahal bisa saja hoak. Hoak, iya kan? Yang diomongkan orang muda ini kepada leluhurnya, omnya, tantenya, bapaknya, mungkin kan itu bohong, bisa saja. Tapi kita di dalam hubungan dengan Tuhan jangan boleh berbohong. Sekali lagi, isi hatiku diketahui oleh Yesus, imanku dilihat oleh Yesus. Bagaimana kita bisa bohong? Apalagi yang dikatakannya tadi, mintalah kalau ada keinginanmu kepadaku dalam namaku, kan gitu ya. Dan percayalah, kau telah menerimanya, maka itu akan terjadi. Jadi ketika habis berdoa bla 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 selesai, bersukacita. Jangan merengut. Ini kalau sudah habis berdoa masih saja murung muka, itu nggak bagus. Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu, wajah Anda dilihat ya. Jadi itu makanya kegelisahan. Kegelisahan manusia di wajahnya terlihat ya. Sampai kepada orang yang sedang berpuasa dinasihatkan oleh Yesus begini, jika engkau berpuasa, basuh wajahmu, maksudnya supaya fresh, jangan merengut gitu ya. Kemudian ya, minyaki rambutmu supaya mengkilat, berkilau dan fresh ya. Jadi wet look ya, kelihatan basah rambut itu. Jangan berpuasa terus kita bilang, jangan ngajak makan saya dong, saya lagi puasa. Nggak bener. Nggak bener. Biar saja mereka ngajak, kita yang menolak. Jangan dia umumin. Ini malah diumumin. Nggak boleh Bapak Ibu seperti itu ya. Jadi kembali lagi kegelisahan. Kegelisahan manusia yang sedang berdoa itu menyebabkan doanya menjadi tumpul. Ya, ditunggu sampai kapanpun, gelisahnya nggak dibuang-buang. Nah, pelatihannya Bapak Ibu Saudara, mulai jangan gelisah. Itu harus jelas ya. Sama dengan memaafkan orang yang melukai hatimu, itu perlu dilatih. Sebab kalau tidak, dia tetap dendam, selamanya dendam. Nah, harus tahu bahwa kita harus melepaskan semua itu, hal-hal yang buruk di hati kita, supaya Yesus lihat, woi, hati kita itu memang pengampun, pemaaf. Maka Tuhan akan berpihak kepada saudara dan saya. Nggak usah banyak-banyak kali ritual apa, nggak perlu. Perbaiki aja sikap, jadilah hidup di dalam roh dan kebenaran. Hiduplah benar di hadapan Tuhan, nggak usah bohong-bohong, nggak usah tipu-tipu. Benar-benar jujur, saya katakan di video yang lalu, kita jujur di hadapan Tuhan. Tuhan itu jujur loh, nggak pernah bohong. Seperti yang katakannya tadi, apa yang kau mau supaya aku perbuat bagimu, hai orang buta. Itu kepada orang buta ya. Nah, sekarang kepada kita, apa yang Bapak Ibu mau, hutangmu mau lunas, ya sudah sampaikan. Ini yang paling seru saya lihat masalah hutang nih. Hutang kamu yang tinggal 75 juta,
Itu bagi Tuhan Yesus kan terlalu mudah itu ya. Sangat kayak semua alam kepunyaanmu. Jadi tinggal ngomong, Tuhan, saya percayakan kepadamu. Kan begitu. Hanya Engkau yang bisa menyelesaikan ini. Ampuni dosa-dosaku dan kuletakkan ke tangan-Mu yang Maha Kudus perkara ini, sebab Engkau berjanji dan berfirman, ketika aku percaya tidak ada yang mustahil bagiku. Oleh karena itu Tuhan, aku percaya seluruh beban hutangku telah selesai. Sama dengan yang dikatakan perempuan yang sakit itu. Saya selalu bikin contoh itu. Ya, kita lihat di dalam catatan Alkitab tidak dinyatakan perempuan ini kudus apa berdosa, nggak ada, nggak dihitung lagi. Ya, orang berdosa itu perwira yang pembantunya sedang sakit demam tinggi di rumahnya disembuhkan. Padahal yang minta itu orang berdosa. Nah sekarang Bapak Ibu dan saya dan semua kita ini orang berdosa loh. Ya, tetapi kita berani meminta karena kita percaya Tuhan Maha Pemurah dan Pengampun. Apalagi banyak mengatakan kepada saya, Pak, kita kan sudah diampuni di kayu salib. Betul, sudah diampuni. Bukan berarti kalau sudah diampuni itu sebelum kita lahir, kayu salib sudah ada, kita sudah diampuni. Pengampunan sudah disediakan buat Anda. Oke, lalu keberanianmu tumbuhkan. Karena itu kan tadi diajarkan. Jika ada keinginanmu apapun, mintalah kepadaku dalam namaku. Percayalah, saat engkau sudah meminta, engkau akan menerima itu. Jadi yang di sini perlu dilatih seperti tadi ya. Jangan ada rasa gelisah hatimu, buang. Sebesar biji sesawi saja imanmu. Menarik ya. Sebesar biji sesawi saja iman kita di dalam berdoa. Tapi teguh. Sama dengan cabai. Ada cabai biasa yang besar, ada cabai rawit. Cabai rawit itu 1, 2 digigit kita pedasnya nggak ketulungan. Tapi cabai yang besar itu kayak tomat jadinya. Nggak pedas malah manis gitu ya. Jadi kembali lagi segmen ini mengatakan bahwa Anda berdosa tetapi besok-besok dibuntuti dengan kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran, takut Yesus tidak kerjakan, bubar doa bubar. Ya Tuhan tidak suka itu. Jadi kalau percaya ya sudah bertahan percaya. Jadi jaga hatimu, jiwamu tetap bersuka cita ya. Jadi ketika dikatakan di Markus 11 ayat 24 bahwa percayalah kau sudah terima yang kau minta. Ya kan? Jadi kata percaya sudah terima, bangun di dalam hatimu, di dalam jiwamu, di dalam imanmu bahwa sudah kau terima itu. Tapi di alam roh. Engkau bersuka cita di alam roh. Maka dikatakan hiduplah di dalam roh. Ya, bukan hidup dalam kekayaan dunia, enggak benar. Hidup di dalam kekayaan spiritual kekristenan yaitu roh. Hiduplah di situ. Karena tiada yang mustahil bagi Roh Kudus. Pasti selesai Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi itu saja yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini, dan ini penting karena perlu latihan ya. Melepaskan rasa benci, dendam, sirik, dengki, dan iri, dan takut ya terhadap hidup ini. Jangan gelisah. Yang katakan dalam Yohanes 14 ayat 1 kan nyaman. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku, kata Yesus. Jadi kita sungguh-sungguh percaya ya. Sungguh, believe sungguh-sungguh. Jangan boleh berusik, jangan boleh berganti, jangan boleh bergeser, jangan boleh melorot. Percaya itu tetap ya, tetapi hati itu tetap jangan dirundung rasa khawatir, harus tetap teguh ya, percaya bahwa itu sudah terjadi, bahkan sudah terjadi ya. Itu imannya dibentuk seperti itu yang diminta oleh Yesus Bapak Saudara. Jadi saya banyak mengalami seperti itu ya. Ketika saya percaya bahwa sesuatu akan saya dapat dalam bulan ini, saya percaya terus. Maka energi-energi positif yang selepas ke semesta alam itu saya melepasnya, maka di sana alam bergetar, vibrasi yang positif itu muncul, dan itu akan menghampiri saya karena saya sumber positif yang saya lepas. Saya memerintahkan kebaikan-kebaikan itu datang dalam hidup saya. Saya menarik itu. Meminta itu kan menarik ya. Menarik itu ya, menarik ya. Mintalah apa-apa yang kau inginkan
kepadaku di dalam namaku. Jadi kita meminta dari Yesus yang maha kasih, maha kaya. Kita meminta berarti menarik, dan Yesus tidak pernah menahan. Hanya saja ukuran-ukurannya di tangan Kristus, bukan di tangan kita. Baik itu ukuran waktu kapan akan diserahkan kepada kita, dan ukuran besarannya, ya, apa yang kita butuhkan itu yang lebih tahu Tuhan. Sebab terlalu besar, kita tidak bisa menerimanya, tidak bisa mengatur, tidak bisa menata, tidak bisa memanage, ya. Waktunya juga, kalau tidak hari ini, tidak minggu ini atau minggu depan, mungkin minggu depannya, karena Tuhanlah yang tahu pada saat mana jiwamu boleh menerima itu. Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah bersama dengan saya. Tetap latihan, hatinya dilatih, tetap tentram. Jangan sampai khawatir atau cemas saat setelah berdoa. Nanti doa itu menjadi tidak bermanfaat, karena kekhawatiran, kecemasan adalah sebuah rasa tidak percaya yang sudah mulai tumbuh di situ. Sampai bertemu dengan saya, Binsar. Saya Amit mundur, dan jangan lupa di subscribe, like, dan share kepada teman-teman. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.